warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Jambi dengan Prodi Teknik Lingkungan, berasal dari kelompok 1 Agama Islam. Di sini kami akan mengulas sejarah tentang proses penyebaran Islam di Kota Jambi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lili Suryani dengan NIM F1G321016. Saya Denny Nurdiansyah dengan NIM F1G321011. Saya Octavia Libriani dengan nomor NIM F1G321014. Saya Anissa Desfa Ramadan dengan NIM F1G321025. Saya Riki Seleksi dengan NIM F1G321002. Oke, selamat menyaksikan videonya. Kota Jambi, sebuah kota seluas 334 km persegi yang dibelah oleh Sungai Batanghari. Sungai yang menjadi urat nadi perekonomian sosial kemasyarakatan di masa lalu. Sungai terpanjang di Sumatera inilah yang merupakan jalur niaga yang membawa Tiongkok sehingga saudagar Arab sampai ke negeri Jambi, termasuk seberang. Dari pemukiman yang kini dikenal sebagai kawasan seberang Kota Jambi. Di sanalah akulturasi lahir dan Islam juga menyebar. Oke teman-teman, Bareng lagi sama kita kelompok 1. Di sini kami sudah berada di Kelurahan Olak Kemang, tepatnya di Cagar Budaya Rumah Batu. Oke, bisa kita lihat di belakang kami sudah ada rumahnya. Oke, kan ikuti kami. Halo teman-teman, sekarang kami sudah berada di depan gapura di Rumah Batu. Bisa kita lihat penampakannya seperti ini. di gapura ini terdapat dua gabungan akulturasi budaya antara budaya Cina dan budaya Melayu. Bisa kita lihat dari bentuk reliefnya seperti naga yang melambangkan budaya dari Cina, dan terdapat dua bunga di antara sudut kiri dan kanan yang melambangkan antara budaya Melayu. Nah, teman-teman, sekarang kami sudah berdiri di depan pintu utama Rumah Batu. Nah, di sini terdapat dua bentuk naga di kanan kiri. Nah, di sini dari budaya Cina, dan di tengah tersebut terdapat gambar bunga rafflesia dari budaya Melayu. Oke, perlu kita ketahui bahwasanya Rumah Batu ini bukan hanya terdiri dari batu saja, tetapi ada juga unsur-unsur kebudayaan, yaitu dari kayu. Dan bisa kita masuk ke dalamnya, bisa kita lihat ada ornamen-ornamen yang bereliefkan bunga-bunga, dan ini berasal dari akulturasi antara budaya Eropa dan budaya Melayu. Dan di belakang saya sudah terdiri dari tangga. Nah, tangga ini bisa menjelaskan bahwasanya rumah ini juga melambangkan adanya akulturasi antara budaya Melayu, yaitu rumah adat Jambi. Rumah adat Jambi atau yang disebut dengan rumah panggung. Nah, inilah sebagai buktinya bahwa rumah ini terdiri di atas 2 lantai, namun sayang lantai di atasnya sudah runtuh dimakan usia. Sebelumnya nih, perkenalkan nih Bu, kami kan dari Universitas Jambi. Untuk melengkapi tugas dari dosen kami, ingin observasi dari rumah ini Bu. Kira-kira rumah ini awal berdirinya tuh dari tahun berapa ya Bu? Kalau setahu saya, menurut orang tua saya, rumah ini berdiri pada abad ke-18. Yang pastinya tidak tahu, tapi saya dengar cerita 1865. Ini pendirinya siapa Bu? Kalau pendiri ini yang punya dulu. Kalau yang punya Said Idrus bin Hasan Al-Jufri, bergelar Pangeran Wirokusumo.
pada masa kejayaan dia dulu. Ini pada masa itu kejayaan dua Sultan Taha sama Said Idris bin Hasan Al-Bakri. Kalau Sultan Taha itu ke perjuangan, kalau dia di bidang penyebar agama Islam. Nah, jadi dua opsi tapi mereka bersatu. Bergabung. Waktu itu mereka penyampaian omongan antara penjajah dengan kita, karena waktu itu Sultan Taha waktu itu tidak begitu berani untuk menghadapi penjajahan. Kalau Said Idris dia orangnya pemberani. Jadi pada waktu itu dia dari Hadramaut datang ke Indonesia ke utama Jambi itu menyebar agama Islam sama berdagang. Oh, lewat perdagangan. Lewat perdagangan. Jadi dia kan orang laut, nggak pakai kapal dia. Jadi keberhasilan dia, jadi dia punya uang mencari lokasi. Ini wilayah lokasi dia dari Arab Melayu sampai ke jembatan Audi Satu. Kalau itu mendengar cerita, saya juga nggak paham ya. Oke, itu kan bukan usia kita. Nah, jadi saya mendengar cerita kayak gitu. Jadi waktu itu dia kepengen mendirikan rumah, maka diberikanlah sayembara waktu itu. Kemungkinan sayembara lah menurut kita sekarang ya. Sayembara siapa yang mampu untuk membangun rumah yang seperti dia orang waktu itu dia punya uang gitu kan. Nah, adalah itu orang Cina Islam dari Thailand. Dia sama-sama di Jambi. Dia bagian hidung laut. Jadi Cina itu dia sepertinya orang berkemampuan, dia memberanikan diri. Nah, bukan, dia memberanikan diri menghadap kepada orang yang punya uang. Itu saya di sini kan. Nah, namanya Datuk Suntai. Jadi dia kalau kita bilang sekarang arsiteknya lah ya. Nah, dia memberi pengalaman dia berdasarkan pengalaman perjalanan dia, yaitu dia pergi ke Cina, pergi ke Eropa. Istana di sana itu begini bentuknya. Nah, jadi yang orang Said Idris ini setuju dengan pemikiran Datuk Suntai itu, maka terjadilah kesepakatan untuk membangun rumah ini. Jadi rumah ini pembangunannya itu ya berdasarkan tipe motif Eropa, Melayu, Cina. Oh, berarti kayak ada akulturasi budaya campurannya. Ya. Jadi yang Cina ini yang kita duduk sekarang gapura. Ya, sudah itu ada naga. Oh, ya naga. Itu naga itu kan Cina. Oh, Cina. Nah, kalau Eropa itu bangunan yang bulat-bulat lengkung gitu, Bundar gitu, Bu. bundar itu Eropa. Kalau bangunan kita Melayu yaitu rumah panggung 2 tingkat. Bagian atasnya papan, itu kan rumah panggung kita orang seberang sini kan. Nah, itu kalau menurut ceritanya seperti itu, maka terjadilah bangunan rumah ini. Jadi rumah ini pada masa dulu karena dia berbesanan dengan Sultan Taha, berbesanan anak dia jadi dengan anak Sultan Taha, tapi tidak punya keturunan. Nah, itu dia juga waktu itu kan penyebar agama Islam. Jadi rumah ini dijadikanlah pusat perdagangan, pusat penyebar agama Islam, pusat rembuk untuk mencapai mufakat dalam pemerintahan. Yaitu Sultan Taha itu dari Tebo ke Jambi, ialah ke rumah inilah untuk merembukkan keadaan kita Jambi. Berarti kalau dibilang seperti markas ya, Bu, rumah ini. Jadi itu yang saya hanya dengar cerita sejarah. Itu pun dari tamu-tamu yang juga sering cerita ke saya gitu. Kalau yang kebenarannya maaf zakat saya orangnya tahu baca. Oh iya, betul, Bu. Mungkin kalau saya tahu baca mungkin lebih luas lagi untuk. Terus, Bu, kalau misalnya kan kita tahu tuh, Bu, ada masjid juga, masjid batu ya, Bu. Ya. Itu tuh ada kaitannya antara rumah ini sama masjid itu atau sama pembangunnya gitu? Masjid itu dulu rumah ini dikarenakan dia dulu penyebaran agama Islam, jadi dia punya pemikiran bagaimana kalau kita waktu itu kalau tidak salah saya dengar cerita masjid itu sudah ada, tapi di pinggir laut, agak pinggir. Kan sekarang sudah maju ke depan. Udah maju ke depan ya. Kemungkinan kalau sekarang sudah terbis. Iya, udah hilang kemungkinannya. Jadi dia juga setiap kali sholat Jumat selalu tidak muat masjid itu. Kecil pada masa itu kan. Cobalah kamu lihat di internet itu nampak bentuknya kan kecil memang. Jadi setiap tahun kan kita umatnya bertambah. Berarti pengikut juga bertambah.
akhirnya diperluas itu sulit untuk minta izin itu, minta izin dengan Belanda. Itu kan kita dijajah. Masih dijajah. Dijajah kan Islam tidak boleh berkembang, apalagi orang Arab. Dia kan orang Arab kan tidak boleh untuk mendirikan sesuatu di sini. Nah, dialah pengantar-antar, penghubung. Jadi ialah terjadilah pembangunan masjid itu. Masjid itu kecil waktu dulu kan. Nah, makamnya itu sekarang ini kan mimbar. Di masjid ada mimbar sekarang kan. Mimbar belakang atau di depan, Bu? Depan, mimbar imam. Oh, mimbar imam. Nah, itu makam dia itu. Asalnya. Asalnya kan. Dikarenakan ialah dengan kemajuan zaman sekarang sudah tuh orang pun tidak mau melihat keaslian. Kan kalau di Jawa, di Kelinci kan ada keaslian masing-masing ya. Ada masjidnya, ada rumahnya itu kan. Kalau kita di sini kayaknya agak cinta budaya. Hilang Kurang masih rasanya. hilang lah cerita masa lalu itu, menggantilah dengan yang modern sekarang ini. Sampai ke makamnya pun sudah berpindah tempat, ke depan. Tapi memang betul ya Bu itu Ya, prosesnya. makam itu orang dalamnya yang asli. Kalau makamnya tidak asli lagi. Bangunan Oh, makamnya bangunan. tidak asli. Tapi orangnya Orang tetap asli dalamnya masih asli. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Berarti dulu ada akulturasi antara budaya Thailand, Cina, Eropa ya Bu. Itu disebarkan melalui perdagangan. Berarti jalur transportasinya itu masih melalui Sungai Batanghari ya Bu? Kita belum ada jalan darat. Kita jalan laut yang ke laut. Yang dominasi jadi nelayan rata-rata. Ya, yang kita darat ini 80-an baru hijau darat. Kalau kemarin masih jalan tikus ke Terangkutan mungkin kayak 80-an baru ada jembatan yang dibuat. Berarti dulu belum ada jembatan tuh Bu? Belum. Penyeberangan kita kecek sama sampan laut. Berarti kalau dikaitkan dengan Gentala Arasy itu masih ada hubungannya kan enggak? Nah, Gentala Arasy baru umur berapa? Baru Iya, berapa tahun? baru diresmikan. Belum ada hubungan. Tapi tanahnya itu Bersejarah. bukan berjarah, tanah orang kita sini orang ini kan asalnya dari situ kan. Nah, tanah rumah ini milik pemerintah. Ada lagi mau tanya apa? Oh iya, mulai nggak terurus lagi Bu kalau bangunan mulai runtuh-runtuh itu sejak tahun kapan? Itu kalau sejak runtuhnya itu sekitaran 2000-an lah. Tahun 2000-an. Oke Bu, mungkin kami terima kasih banyaknya Bu dengan Ibu sudah berikan tentang penjelasan mengenai rumah batu ini. Terus juga dapat belajar lah dari Ibu kan. Rupanya sejarahnya kayak gini. Ada titik terang lah antara rumah Sultan Taha ke rumah dari Sultan Idris. Oke, terima kasih sekian dari kelompok kami. Maaf dari dapat kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabo hingga Kerinci.
jago.